Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Agnes Purnamawati, rekan saya Dimas Yogi, Maza Rois, Muhammad Alvin, dan Sarah Putri. Strategi kampanye pemenangan calon anggota legislatif DPRD Banjarnegara 2024-2029. M. Salahuddin F. Dari Partai PDI Perjuangan, Dapil 6 Banjarnegara, dengan tagline Sahabat Masyarakat. Wilayah Dapil 6 DPRD Banjarnegara dibagi menjadi 3 kecamatan. Yang pertama ada Kecamatan Batur, Kecamatan Pagentan, dan Kecamatan Pejawaran. Daftar pemilih tetap DPRD Dapil 6 Banjarnegara. Pertama, Kecamatan Batur, jumlah TPS 70, jumlah laki-laki 14.932, jumlah perempuan 13.993. Nomor 2 ada Kecamatan Pagentan, jumlah TPS 90, jumlah laki-laki 15.214, jumlah perempuan 14.694. Nomor 3 ada Kecamatan Pejawaran, jumlah TPS 90, jumlah laki-laki 17.076, jumlah perempuan 16.388. Jumlah kursi yang diperebutkan pada Dapil 6 DPRD Banjarnegara berjumlah 6 kursi. Selanjutnya adalah analisis situasi segmenting. Situasi segmenting sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu geografi, demografi, dan psikografi. Yang pertama adalah geografi, di mana wilayah Banjarnegara terletak pada jalur pegunungan di bagian tengah Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur. Kemudian yang kedua adalah demografi, di mana mayoritas kebutuhan tenaga kerja di sektor industri pengolahan Banjarnegara didominasi oleh masyarakat usia muda. Usia muda di sini diartikan sebagai usia produktif dengan pendidikan menengah ke bawah. Dan yang terakhir adalah psikografi, di mana masyarakat wilayah Banjarnegara masih kental dengan adat dan kultur serta kegiatan kemasyarakatan yang masih sering dilakukan secara gotong royong. Selanjutnya, terdapat target sasaran kampanye yang dilakukan mulai dari primer, sekunder, dan tersier. Nah, untuk primer sendiri, terdapat beberapa kriteria, yaitu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara, berpendidikan mulai dari SMP sampai SMA, termasuk ke dalam golongan kelas bawah dan menengah, kemudian bukan sebagai pemilih pemula, dan beragama Islam dengan basis Muhammadiyah. Kemudian untuk sekunder terdapat juga kriterianya, yaitu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, berusia mulai dari 25 tahun sampai dengan 35 tahun, merupakan pekerja buruh, termasuk masyarakat pedesaan, dan beragama Islam dengan ikatan ideologi Muhammadiyah. Untuk yang terakhir, tersier, yaitu sebagai pekerja kantoran, pemilih pemula, masyarakat, dan berpendidikan menengah ke atas. Kemudian kita masuk pada slide analisis situasi positioning tingkat pengetahuan masyarakat terhadap calon legislatif M. Salahuddin F. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di wilayah Kecamatan Batur, calon legislatif tersebut memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi dengan persentase 70%. Karena calon legislatif tersebut memang asli Batur dan pernah menjadi lurah di Batur selama 2 kali periode. Dan untuk Kecamatan Pagentan serta Pejawaran, wilayah tersebut sama-sama mempunyai tingkat elektabilitas cukup kecil dengan persentase 15% saja. Selanjutnya, kita masuk ke dalam goals dan objektif, di mana terdapat poin-poin mengenai identifikasi problem, tujuan kampanyenya seperti apa, persoalan yang dihadapi ketika kampanyenya, siapa target kampanyenya, dan goals dari komunikasinya seperti apa. Nah, di
bahas satu persatu mulai dari identifikasi problem. Identifikasi problem dari calon legislatif belum begitu dikenal di daerah luar Batur, seperti hasil dari analisis situasi positioning yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian tujuan kampanyenya yaitu memberikan informasi, melakukan perubahan tataran kognitif, serta menggugah kesadaran khalayak mengenai isu politik. Kemudian, persoalan kampanye yang dihadapi itu bahwa yang benar-benar mengerti mengenai kegiatan politik dan kampanye hanya sebagian kecil dari masyarakat Dapil 6 saja. Lalu untuk target kampanyenya sendiri itu sejumlah besar orang yang berpengetahuan dan sikap serta perilakunya diubah melalui kampanye. Lalu yang terakhir adalah communication goals dengan membangun kedekatan hubungan calon legislatif nomor 1 DPRD Banjarnegara dengan masyarakat Dapil 6. Masuk ke bagian SWOT analisis M. Salahuddin F. Kekurangan dan terbatas, kurang terkenal di daerah luar Batur, kurangnya tim sukses. Kelebihan Pak Salahuddin, yang pertama ramah terhadap masyarakat, religius, sudah pernah menjabat sebagai kepala desa Batur selama 2 periode, dan aktif di organisasi Ketua AMPI Kecamatan Batur, Ketua Pemuda Muhammadiyah Batur, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Batur, Ketua PAC PDI Perjuangan Batur. Peluang dari Pak Salahuddin, yang pertama adalah Dapil 6 didominasi oleh Partai PDIP, jumlah muslim mayoritas, caleg nomor urut 1. Ancamannya sendiri, budget kompetitor lebih tinggi, bersaing dengan nomor 2 dan 3, dananya terbatas, kurangnya tim sukses, kurang terkenal di daerah di luar Batur. Kompetitornya dari Partai Demokrat, Siti Mudriyati, sarjana hukum dengan perolehan suara 7.040. Yang kedua dari Partai PKS, Haji Ahmad Salabi dengan perolehan suara 7.541. Dari Partai Golkar sendiri ada Pak Bawono SOS MM dengan perolehan suara 7.783. Dari Partai Gerindra ada H. Ahmad Sriyadi dengan perolehan suara 6.083. Dari Partai PKB Hajah Ernawati Latifah, sarjana hukum 15.484. Strategi dan taktik kampanye. Soft campaign. 1. Meliputi iklan media cetak dan media sosial. 2. Meliputi melalui alat peraga kampanye. Dan dari hard campaign, 1. Event religius atau keagamaan. Yang kedua, event hiburan. Kemudian yang ketiga ada kunjungan masyarakat. Selanjutnya yaitu event-event yang diadakan oleh Bapak Salahuddin. Itu ada 2 macam event. Yang pertama event religius atau keagamaan, dan yang kedua itu ada event hiburan. Untuk event religius itu ada 3 acara. Yang pertama itu ada Sino Barang Cak Nun, atau bisa disebut dengan ngaji dalam rangka membentuk pola pikir masyarakat. Dan untuk yang kedua, itu ada sholawat bersama Habib Syekh, atau bisa disebut dengan sholawat bersama di negeri atas awan. Dan untuk yang ketiga, ada istilah dengan ngabers. Ngabers itu kepanjangan dari ngaji bersama dan sholawat bersama Kiai Haji Anwar Zahid. Dan terakhir ini ada event hiburan. Event hiburan ini dinamakan dengan Banjarnegara Cendol Dawet, atau bisa disebut dengan Goyang Bareng Abah Lala MG86. Dan selanjutnya adalah rincian budgeting yang dikeluarkan pada saat kegiatan kampanye. Yang pertama yaitu kegiatan event religius atau keagamaan senilai 245 juta rupiah. Yang kedua yaitu event hiburan dengan total biaya 98.750.000 rupiah. Yang ketiga yaitu alat peraga kampanye senilai 325 juta rupiah. Yang keempat yaitu sosialisasi media cetak dan sosial senilai dengan total biaya 32.500.000 rupiah. Yang terakhir yaitu kunjungan masyarakat senilai 72.750.000 rupiah dengan total anggaran yaitu 774.000
Berikutnya yaitu evaluation. Kegiatan evaluasi akan fokus pada tahapan berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan yang melibatkan orang-orang agar dapat dikenal dalam masyarakat, walaupun saat ini di era pandemi ini hal itu dapat dilakukan secara online. Yang kedua, menambah lagi tim sukses agar dapat menyukseskan acara kampanye yang dilakukan. Yang ketiga yaitu monitoring dana-dana yang dikeluarkan agar mencukupi segala hal yang diperlukan untuk berlangsungnya kampanye. Yang selanjutnya yaitu timeline kegiatan kampanye. Kegiatan yang pertama yaitu event religius atau keagamaan akan dilaksanakan pada April tanggal 3 Agustus dan tanggal 3 Desember. Selanjutnya kegiatan selanjutnya yaitu event hiburan. Event hiburan yaitu dilaksanakan pada tanggal 3 Februari dan tanggal 3 November. Sedangkan sosialisasi media cetak dan sosial akan dilaksanakan per tanggal 1 setiap bulan Januari sampai Desember. Baiklah, terima kasih telah melihat video kami dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.